sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya satu bukti bahwa Tuhan baik buat kami. Kami boleh memasuki di bulan Desember ini, di mana sepanjang bulan ini kami akan terus memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lahir dalam setiap hati kami, sehingga akan terus menuntun kami, membawa kami mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Kami akan terus dibawa Tuhan menang atas setiap masalah, atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan, karena Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang akan siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami, dan kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama memperingati di bulan Desember ini, kita memperingati hari yang sangat bersejarah buat kita. Amin. Di mana kita akan memasuki Natal, dan dekorasi di sepanjang bulan Desember ini sudah bertemakan Natal. Haleluya. Lampu-lampu pohon Natal sudah menghiasi di semua gereja, ya, sudah dipasang, dan itu menunjukkan bahwa sukacita menyambut Natal itu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sama seperti kita Jumat Mahanaim hari ini mulai sukacita, walaupun perayaan Natalnya belum, tapi suasana itu sudah ada. Amin. Suasana Natal itu sudah terasa dalam hati kita. Puji Tuhan. Baik saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya angkat di bulan ini sudah nanti kita lihat bersama. Tapi sebelum saya masuk dalam topik, saya terinspirasi ya. Kemarin saya melihat satu video klip, ya nanti kita coba tonton sedikit videonya, yang itu akan memotivasi kita menyambut Natal ini. Apa yang harus kita lakukan? Siap? Ayo, Kamala boleh tayangkan videonya. Kita nonton bersama dulu. Bukan ini. Ini apa? Sabar ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti habis ini baru saya masuk ke dalam. Ya, silakan tonton. Ini tim yang kompak.
Itu sedikit cuplikan. Saudara, mungkin saudara bisa mencerna film singkat ini. Apa pelajaran yang akan kita ambil di sana? Ini kita ingin merupakan satu kesatuan timur. Betul? Untuk memajukan satu pelayanan dibutuhkan orang-orang yang militan, punya hati yang sama. Karena kalau kita lihat tadi cuplikannya, ada sekelompok orang yang kelihatannya mau melayani, tapi ternyata mereka separuh hati, sehingga ada yang tahan-tahan dari belakang, ada yang mau dorong, menarik, ada yang nahan. Dan pelayanan akan kita hadapi orang-orang seperti ini, ya, sehingga pelayanan kita akan kadang stuck, ada agak berat maju. Karena apa? Ada orang-orang yang kelihatan menolong, membantu, tapi sebenarnya mereka punya cara pandang yang berbeda. Tapi kita senang melihat ketika ada satu tim yang lewat dengan sehati, mereka sama-sama bergerak maju, dan kita lihat mereka mampu untuk mengubahkan orang lain. Amin. Kita belajar inspirasi dengan hal ini supaya kita semakin kompak, semakin sulit di dalam menjalani pelayanan kita di Mahanaim ini. Amin. Haleluya. Mari kita buka slide kita. Tema yang akan saya angkat di sepanjang bulan ini bicara tentang adakah tempat baginya di hati, di hati. Adakah tempat baginya di hati? Yuk kita buka firman Tuhan, sudah ada sesiapkan, tinggal baca saja. Amsal pasal 23 ayat 26. Sama-sama kita baca. Yuk. 2, 3. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Terus ayat selanjutnya 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Next, Lukas pasal 2, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kembali ke tema bicara tentang tempat. Adakah tempat baginya di hati? Dari sini maka saya terinspirasi, saudara, dari pembacaan Lukas pasal 2. Kembali ke Lukas pasal 2 ayat 7, maka muncul satu tema. Karena di sana dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk di mana dia akan waktunya telah tiba untuk dilahirkan, maka dikatakan tidak ada tempat baginya di rumah penginapan. Jadi jelas bahwa Yesus bukan miskin. Orang tuanya bukan orang miskin yang gak mampu bayar hotel. Mereka udah cari tapi tidak ada tempat. Amin. Tidak ada tempat bagi Yesus, sehingga kita tahu betul bahwa Yesus hanya bisa lahir di tempat yang hina, yaitu kandang domba. Yesus lahir di sana bukan karena gak mampu bayar, tapi karena tidak ada tempat yang spesial. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama, adakah tempat bagi Yesus baginya di hati kita. Kadang-kadang saudara, kita seperti rumah penginapan. Tidak ada tempat buat Yesus. Dalamnya penuh dengan bisnis. Rumah penginapan jadi tempat menjadi di mana kita happy, senang-senang, sehingga tidak ada tempat buat Yesus untuk tinggal di sana. Nah, biarlah hari ini kita akan mengoreksi hati kita supaya betul-betul Yesus punya tempat di hati kita. Amin. Karena kalau nggak punya, saudara, ini sangat repot. Ya, agak sulit kita untuk bisa maju dalam dunia pelayanan kalau kita nggak punya hati yang benar, kalau Tuhan nggak ada tinggal di hati kita. Next,
Ada bahaya hati, saudara, kalau kita nggak perbaiki. Terus saja. Ada 5 penyakit yang saya mau bagikan buat kita, ini masalah hati. 5 penyakit menurut Alkitab. Dan ini harus kita obati. Haleluya. Supaya Yesus bisa tinggal di hati kita. Karena agak sulit Yesus mau tinggal di hati kita kalau hati kita sakit. Ada 5 penyakit tadi. Yang pertama, saudara, dalam ayat pasal 5, ayatnya yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan. Pertama, penyakit yang bisa menggerogoti tubuh kita sehingga tidak ada tempat buat Yesus hadir dan lahir di hati kita adalah orang yang mudah dan gampang sakit hati. Ini penyakit yang pertama menurut Alkitab. Sakit hati, banyak hal yang membuat seseorang bisa sakit hati. Amin. Diputus pacar, bisa sakit hati dan gak mau lagi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tidak senang dengan teman pelayanan, teguran, nasihat, itu bisa membuat seseorang sakit hati dan dia mundur dari pelayanan. Seperti film singkat tadi. Karena ada hal-hal yang lain yang gak beres di hati sehingga gak sukar untuk maju. Haleluya. Itu sebabnya harus dibenahi hati ini supaya benar-benar kita akan terus bergerak maju untuk memenangkan banyak jiwa. Harus diberesin dari hati dulu, Bapak Ibu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lihat. Hanya orang bodoh yang akan mati oleh karena sakit. Gak ada penyakit yang bisa menyembuhkan ya rasa sakit hati ini kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Amin. Kalau kita nggak dengar firman Tuhan, akan terlalu sulit orang bisa mengampuni, memaafkan karena sakit hati. Tidak sedikit banyak orang yang marah, kecewa karena dimulai dari penyakit ini, saudara. Sakit hati. Walaupun ada penyanyi berkata lebih baik sakit gigi daripada sakit, lebih baik sakit gigi ini tak mengapa. Coba tuh, saudara. Kalau menurut saya ini kan agak keliru, saudara. Karena dia nggak ngalamin gimana rasanya kalau sakit hati. Saudara pernah sakit hati? Apa yang membuat saudara sakit hati? Hari ini mari kita bereskan hati kita. Awal dari segala penyakit itu mulainya dari hati, saudara. Kalau hati kita nggak beres, akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Amin. Haleluya. Hati ini harus diberesin. Bicara hati bukan hanya bicara liver, saudara, tapi ini lebih masuk bicara tentang pikiran. Heart, bukan liver. Liver sini, hati sini. Tapi saudara, kalau bermasalah, liver aja kalau masalah, saudara bisa tahu apa yang terjadi kalau liver bermasalah. Kanker hati, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan bagi dia. Kalau udah kena penyakit liver, racun makanan yang kita makan tidak bisa lagi dinetralisir oleh hati. Hati gak bisa lagi nolong, sehingga kita makan racun makanan yang mengandung bahan kimia itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Nah, kalau hati udah bermasalah, gak bisa mengolah, itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuh kita. Pada akhirnya akan membawa kepada kematian. Sama halnya dengan hati yang rohani, pikiran. Kalau kita biarkan terus sakit hati mengembang ke dalam tubuh kita, saudara, hati-hati, nanti akan kanker hati, akan sulit diobati, dan akhirnya sampai pada kematian rohani. Amin. Itu sebabnya jangan biarkan sakit hati itu terus mengembara di hati kita. Beresin. Ada masalah, cepat selesaikan. Ada rasa sakit hati dengan seseorang, bereskan. Jangan sampai matahari terbenam, kita bilang. Kalau kita marah sama seseorang, jangan sampai matahari terbenam. Ini saya ulang-ulang khotbah. Ini bicara matahari itu berarti sampai sore, bukan. Tetapi jangan biarkan sampai kita tidak bisa mengendalikan diri, sampai kegelapan itu menguasai kita. Hanya karena orang amarah, sakit hati, dan kita nggak bisa kontrol. Akhirnya apa? Luapan emosi, dan kita terus hidup di dalam amarah dan sakit hati. Penyakit yang kedua, setelah sakit hati apa, saudara? Penyakit yang kedua yang tidak juga kalah berbahayanya, orang yang
tinggi hati alias sombong. Bapak Ibu, ini penyakit yang kedua. Alkitab berkata kesombongan adalah kekejian bagi Allah. Amin. Tuhan tidak senang yang sombong. Bahkan Alkitab menulis peristiwa kesombongan itu terjadi mulanya di sorga. Seorang malaikat yang bernama Tante Lucy. Saudara kenal dia? Lucifer. Saudara, sebelum dia jadi setan, sebelum dia jadi iblis, pekerjaannya apa? Seorang penyembah di sorga. Dia seorang pemimpin sangkor, pemimpin puji-pujian, pemimpin praise and worship di sorga. Membawa malaikat-malaikat sorga untuk menyembah kepada Allah. Tapi lihat akibat keangkuhan, tinggi hati, sombong, dan dia berkata di dalam hatinya, aku ingin naik sampai ke tahta Allah dan menyamai posisinya sama seperti Allah. Itu cuma dalam hati loh. Tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Mungkin hari ini kita melayani Tuhan seakan-akan kita berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati kita. Apa pelayanan kita? Untuk keangkuhan, untuk kesombongan, untuk kebanggaan kita, atau pelayanan yang semata-mata sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Sehingga kita akan terus melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Amin, saudaraku. Segala keangkuhan, segala kesombongan, segala sifat tinggi hati, Amsal 16 ayat 5 berkata, sama-sama 2, 3. Dia orang yang tinggi hati adalah apa, saudara? Kekejian. Kekejian bagi siapa? Bagi Tuhan. Terus sungguh ia tidak akan luput dari mana? Kita berkata orang yang tinggi hati, orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman. Saya tidak mau saudara dan saya dihukum oleh Tuhan. Amin. Penghukuman Tuhan macam-macam loh buat kita yang tinggi hati. Ada banyak cara Tuhan menghukum kita. Karena angkuh, bisa sedikit demi sedikit apa yang kita pernah terima dikerogoti, lama-lama hilang. Karena kesombongan. Tapi kita dari nggak punya apa-apa, Tuhan bawa naik. Tapi sampai kepada tingkat level di mana kita sudah diberkati, kita lupa sama Tuhan. Kita mulai hidup foya-foya, tidak bisa lagi memanage berkat Tuhan. Kemarin kita dengar khotbah Ibu Gembala. Saya nggak dengar khotbahnya, tapi ketika saya pulang Ibu Gembala khotbahin saya. Dia cerita khotbahnya dan saya diberkati, saudara. Bicara tentang berkat, berkat yang kita punya bukan hanya milik kita. Saya diberkati dengannya. Keuangan yang kita punya Tuhan kasih berkat buat kita. Ternyata untuk kebutuhan kita yang pertama. Betul. Kita dapat berkat, gaji, honor, dari apa saja yang kita dapat. Betul, pakai sebagian untuk kita. Nggak boleh semuanya buat Tuhan. Nggak boleh. Bagi buat kita. Amin. Yang kedua buat siapa? Buat Tuhan. Berapa banyak persen yang Tuhan minta? 10% dari apa yang kita dapat. 10. Kita berapa? 90% kita. Tuhan cuma minta 10%. Tapi kadang itu pun sulit kita lakukan. Betul nggak? Rasanya terlalu besar saya kasih 1/10 buat Tuhan. Gaji 5 juta, 1/10 500.000. Aduh, gembala kaya. Jemaat 20 kali 500 misalnya. Sudah berapa? Orang akan berpikir, buat apa kasih gembala? Saudara tahu, berkat yang kita berikan bukan untuk saya, tapi kita menabur karena Tuhan. Amin. Makanya saya bilang di gereja ini selalu transparan keuangan. Kelihatan angkanya lumayan, tapi saya mau pakai karena saya tahu ada pekerjaan Tuhan di tempat yang sangat membutuhkan dana. Amin. Dan itu dari mana? Dari berkat yang saudara terima. Saudara gaji berapa, kasih buat Tuhan, bagian Tuhan, dan terima bagianmu. Supaya jangan jadi penyakit dan sombong dan tinggi hati. Karena lihat, itu pun akan menjadi hukuman buat kita. Amin, saudara. Yang ketiga, kata Bugem, apa? Berkat yang kita terima. Setelah yang kedua, buat siapa? Sesama kita. Amin. Ternyata uang, berkat yang kita punya bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga kita bagi orang lain. Ada orang-orang yang membutuhkan kita.
Saudara tergerak hati atau tidak untuk menolong orang yang susah? Ada orang yang membutuhkan, bukan orang yang memanfaatkan kita. Kita bisa bedain ya. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang cuma ingin memanfaatkan. Kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk bedain mana orang yang bisa memanfaatkan kita, mana betul-betul orang itu membutuhkan kita. Saudara doakan, Tuhan benar gak orang ini membutuhkan bantuan saya, atau jangan-jangan ada sukacita kalau dari Tuhan kan ada sukacita untuk menolong. Amin. Itu sebabnya saudara hati-hati tentang popularitas, kedudukan, jabatan yang Tuhan kasih. Dengar baik, pelayanan yang kita miliki hari ini itu karena Tuhan. Saudara bisa ditunjuk jadi pelayan di sini bukan karena saya, tapi karena Tuhan mau saudara bertumbuh dari segi pelayanan. Tapi ingat, ketika kita ada di posisi itu, jangan lupa diri bahwa kita ini sesungguhnya hanya hamba Tuhan. Amin. Hanya Diulos tidak punya hak untuk menuntut, tapi punya hak untuk menuntun, saling menuntun, saling menuntun, saling menguatkan. Haleluya. Saudara punya hak. Saudara punya hak. Hak apa? Hak yang mau dituntun oleh Tuhan, bukan dituntun oleh daging dan ego kita. Haleluya. Itu sebabnya jangan lupa diri. Ketika kita bisa melayani Tuhan, semua ini hanya kehormatan yang Tuhan berikan. Dan tidak ada alasan untuk kita berselisih paham dengan orang lain. Dia melulu yang melayani saya, kapan? Kenapa dia udah ada di tingkat itu, saya masih di sini? Saudara harus koreksi diri, perbaiki diri, tetap tekun, tetap setia dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan bawa kita naik. Hari ini mungkin level kita baru ada di depan pintu sebagai pasien, tapi kita nggak tahu besok Tuhan bawa naik ke tingkat yang lebih. Itu sebabnya kita harus terus kerja keras, kita terus memperlengkapi diri, kita terus mengasah diri, dan terus komit dengan Tuhan. Bawa hidupku Tuhan, pakai aku. Amin. Saudara juga harus punya kerinduan untuk Tuhan pakai saudara. Amin. Tapi mulai dari hati kita. Hati yang apa? Tinggi hati, hati-hati penyakit ini. Karena siapapun bisa diserang oleh penyakit ini. Pendeta bisa nggak diserang oleh tinggi hati? Bisa. Termasuk kami, pendeta-pendeta hamba Tuhan bisa. Dengan angkuh, dengan semua merasa diri dia paling benar. Khotbahnya lah yang paling benar. Khotbahnya Pak Firdaus mah nggak ada apa-apanya. Hati-hati kalau udah gembala, udah berpikir kayak gitu, merasa khotbah saya lebih bagus dari khotbah Bapak Dita, dari siapapun. Ketika dia berdiri menyampaikan firman Tuhan, gak lihat siapa. Kalau itu kebenaran, kita harus aminkan, terima itu buat kita. Bukan untuk nyindir. Amin. Jadi siapapun yang bisa untuk menyampaikan firman, kita harus terima. Jangan merasa kita lebih dari orang lain. Termasuk saya. Ketika saya diberikan Tuhan kesempatan untuk jadi gembala, menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti saya merasa lebih hebat dari Bapak Ibu. Enggak. Kita sama, upah kita satu dinar. Enggak, bukan berarti Pak Gembala kayaknya nanti pahalanya lebih besar di surga. Enggak. Jangan-jangan saudara di surga nanti Bapak Ibu saudara yang mahkotanya lebih gede dari saya. Ada yang tahu. Dan semua itu dimulai dari hati kita. Karena Tuhan menyelidiki hati kita. Setuju? Jadi nggak akan luput. Kami sebagai pelayan-pelayan altar ini justru sangat riskan. Karena kami akan dapat sanjungan. Wih hebat WL-nya. Hebat. Nah kalau udah sampai dapat pujian-pujian itu saudara, khotbahnya enak ya. Wah yang pimpin pujian keren tuh pemain musik. Wah ketika kita dengar puji-pujian dan hati-hati, nanti kita akan naik jadi tinggi hati dan sombong. Tapi ketika dapat pujian, makasih Tuhan. Bersyukur aja semua ini kiranya Kau dimuliakan. Amin. Hati-hati terhadap penyakit yang kedua ya. Ketiga. Penyakit yang ketiga. Apa saudara? Penyakit yang ketiga. Ini dia. Panas hati. Apa dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 8? 3. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada orang kalau sudah marah-marah, saudara. Boleh marah gak Bapak Ibu? Boleh. Boleh marah? Boleh. Saya boleh marah Bapak Dita? Boleh. Bapak Dita boleh marah saya? Boleh.
Nggak salah. Tapi yang nggak boleh itu yang kerjaannya marah-marah terus. Dari pagi nggak ada alasan, nggak ada apa, pokoknya marah-marah aja. Repot. Habis itu stop, mau ibadah. Ke gereja dulu. Habis pulang gereja, sambung. Nah, ini yang repot. Kerjanya marah-marah terus, ini bahaya. Tuhan Yesus pernah marah nggak, saudara? Pernah. Tetapi tujuannya untuk menertibkan, untuk membawa kepada perubahan yang lebih baik. Itu alasan untuk marah. Kalau untuk menegur seseorang untuk berubah ke jalan yang benar, perlu kita tegur dengan keras. Amin. Jadi saudara boleh marah, orang lain boleh, tapi di dalamnya ada kasih Tuhan. Saudara, jangan biarkan panas hati itu terus membara di hati kita. Sampai ada yang bilang, pokoknya sampai masuk surga gua nggak akan ngomong sama lu. Saya mau kasih tahu ya, orang yang model kayak gitu nggak bakal masuk surga. Amin. Di surga nggak ada lagi yang marah-marah, nggak ada lagi yang simpan dendam di sana. Kalau sampai ada dendam, pasti Tuhan buang. Di sini bukan tempatmu, di sebelah. Haleluya. Saudara, jangan sampai kita terus panas hati. Haleluya. Jangan panas hati karena melihat, aduh, orang lain kok lebih sukses dari saya. Jangan panas hati ketika melihat orang lain lebih beruntung dari saya. Gua udah ke gereja, gua udah melayani, udah ngasih persembahan, kok hidup gua tambah susah ya? Dia kakak ke gereja, kerjanya mabok-mabok, kan kok hidupnya lebih baik-baik saja. Iri hati, kalau gitu udah malas gua ke gereja. Hati-hati, mulai panas hati melihat orang lain lebih baik hidupnya. Amin. Seakan-akan dia baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Dengar baik, orang itu punya upah, punya bagian tersendiri. Haleluya. Mungkin bagiannya happy cuma di dunia ini, tapi saudara, kita mungkin kelihatan sulit di dunia ini, susah. Kadang kita nggak baik, sakit-sakitan, ekonomi kita ya nanjak-nanjak, diturun lagi. Kelihatan kita seperti nggak diberkati. Tapi dengar baik, kesetiaan kita diuji, dan sampai pada akhirnya Tuhan bilang ada upahmu besar di surga. Amin. Amin. Hati-hati ya untuk panas hati, nggak usah iri-irian. Sampai kita marah-marah dan gak terima dan salahkan istri gara-gara lu sih, salahkan gara-gara lu juga, gara-gara siapa lagi disalahin? Dia, bukan, saling tuding. Repot kita kalau udah model kayak gini. Lihat Adam dan Hawa, semakin repot ketika saling tuding. Bukan gua, dia Tuhan, dia yang kasih gua. Hawa juga terima, bukan saya, ular. Saling nuduh. Kalau ada makan, bukan saya. Hawa itu disalahin istrinya. Bukankah mereka satu daging? Kenapa harus saling tunjuk? Seharusnya bersikap gentle, ya benar aku yang salah. Jangan panas hati. Lihat orang yang suka panas hati dalam Alkitab, apa yang terjadi saudara? Kepada kejahatan. Kain dan Habel bawa persembahan kepada Tuhan. Satu diterima, satu diabaikan. Apa yang terjadi? Yang muncul apa saudara? Panas hati. Siapa yang panas hati? Kain. Marah kepada Tuhan. Kenapa persembahan tidak dihargai? Kenapa Tuhan lebih terima persembahan Habel? Kalau dulu sekolah minggu dicerita persembahan Habel asapnya lurus. Itu mitos. Nggak benar itu. Terus persembahan Kain gimana dong? Bengkok. Itu amin. Nggak ada itu ceritanya begitu sudah. Itu kadang-kadang guru sekolah minggu karena nggak belajar Alkitab gitu. Haleluya. Saudara lihat, menimbulkan sakit hati karena dia merasa dia lebih diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Persembahannya seakan-akan itu yang lebih dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Seharusnya harus introspeksi diri. Ya karena Tuhan minta apa kepada Kain dan Habel? Bicara tentang persembahan apa yang harus diberikan, persembahan yang terbaik. Apakah Kain tidak mempersembahkan yang terbaik? Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bicara korban, itu selalu bicara darah. Yang Tuhan minta itu persembahan korban darah. Tapi
dia bawa sayur-sayuran. Tapi Habel dia bawa domba. Ya Pak, tapi kan dia mau pekerjaan dia. Kan bisa saja barter. Kasih ke siapa? Habel. Aku minta domba 1 ekor, aku mau bawa korban buat Tuhan. Aku tukar nih sama duren 1 ikan. Aku tukar nih sama hasil panen. Kan bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Amin saudara. Tapi dia mempersembahkan yang bukan dikehendaki oleh Bapa. Dan lihat akibatnya saudara. Muncul panas hati dan marah, mukanya tidak berseri. Sampai Tuhan tegur, hei Kain, apakah kamu tidak berseri? Lihat, iblis telah berdiri di depan pintu dan siap menghajar. Haleluya. Bapak Ibu, hati-hati tentang amarah. Karena saudara kalau tidak kontrol emosi, tidak kontrol perasaan dengan baik, iblis sedang mengintip saudara. Sebentar lagi saudara akan dibawa kepada kejahatan. Amin. Hati-hati terhadap hati kita. Kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak berhati-hati dapat melukai hati. Gitu kata pepatahnya. Banyak orang bilang begitu. Haleluya. Ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang ketiga. Next, penyakit keempat tentang hati. Apa? Saudara, apa kata Alkitab? Penyakit yang keempat bicara hati. Next. 1, 2, 3. Sabar. Gelisah nanti operator. Haleluya. Panas hati. Kemudian yang keempat apa? Haleluya. Ini dia. Penyakit yang keempat. Sama-sama baca 2, 3. Lebih kencang. Iri hati. Iri hati. Masih nyambung sama yang poin yang ketiga. Patah semangat. Lihat orang ciri-ciri yang bukan. Yang iri hati tadi. Lihat, iri hati. Amsal 23. Astaga, belum selesai. Belum bahas. Kenapa itu laptopnya suka begitu ya? Ada memang suka heng-heng dia baca-baca sendiri. Berat. Berat kali bebannya. Yang keempat, apa saudara? Iri hati. Amsal pasal 23 ayat 17 bilang apa? 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Ini masih berkaitan dengan poin yang ketiga. Jangan iri hati, merasa dia berdosa tapi hidupnya baik-baik saja. Dia masih pemabuk tapi kok dia sehat-sehat saja. Dia masih hidupnya melakukan hal-hal yang jahat tapi keadaannya kok baik-baik saja. Kita udah ke gereja, buang ongkos, buang bensin, ngasih kolektif. Kok kehidupan kita? Jangan ini menimbulkan iri hati yang tadi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa karena mereka ada bagian mereka. Amin. Tapi kita dikatakan takutlah akan Tuhan. Kapan? Senantiasa. Senantiasa artinya apa Bapak Ibu? Terus menerus, tidak pernah berhenti untuk kita tetap jangan sampai iri hati. Jangan iri hati atas keberhasilan orang lain. Jangan iri hati atas dosa yang dia lakukan. Jangan. Tetap jaga hati. Amin. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Terus menerus. Tetap takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya diberkati Tuhan. Amsal 1 ayat 7 bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan pengetahuan adalah ketika kita takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan. Penyakit yang kelima. Penyakit yang terakhir. Saudara, hari ini saya khotbah nggak terlalu panjang. Saya cuma menyampaikan 5 pesan ini saja tentang penyakit hati, supaya hati kita dibersihkan dari rasa penyakit tadi dibuang, dan Tuhan akan hadir dan diam dalam hati kita. Ada tempat buat di hati. Jangan biarkan 5 penyakit ini masuk sehingga Tuhan tidak ada tempat buat Tuhan di hati kita. Tapi penyakit ini harus disingkirin dan biarkan Tuhan tinggal di hati kita. Amin. Penyakit yang kelima. Apa saudara? Tawar hati. Kalau hati udah tawar, udah nggak ada rasa respect,
Kalau hati udah tawar dan nggak ada perasaan suka, kalau udah tawar hati udah nggak ada perasaan senang, maka ini bahaya. Saudara bayangkan kalau saudara udah tawar hati sama pasangan saudara, saya udah nggak ada rasa sama Google, udah tawar hati, apa yang terjadi saudara? Rumah tangga kita akan bermasalah. Amin. Nggak ada lagi rasa happy-nya. Pokoknya apa yang terbaik dia lakukan, pokoknya tawar semua. Udah disidani kopi, ya minum kopi. Kan kalau hati udah nggak beres mulai tawar, itu kopi rasanya apaan kopi? Kasih Pak, makan Pak. Apaan masakanmu? Nggak enak. Udah tawar hati. Tapi coba waktu cinta pertama, wih, dibikinin kopi, lupa taruh gula. Wih, kopi kamu mantap banget. Benar nggak? Kenapa? Itu masih hatinya masih bagus. Padahal dibikin kopi lupa taruh gula. Tapi karena hati happy, hati senang, wah. Masakin makanan, tak lupa juga taruh garam. Gimana rasanya? Mantap masakanmu. Kenapa? Hatimu sedang baik-baik saja. Tapi ketika tawar hati, mau disajikan yang enak pun rasanya hambar. Betul? Nggak ada rasa lagi saudara. Mau istri udah dandan cantik-cantik buat kita, hambar. Pokoknya tetangga lebih hijau. Padahal istri udah dandan cantik-cantik, maka kita lebih tertarik sama sebelah rumah. Udah punya pacar, tapi udah rasanya udah nggak ada rasa hambar, pasti berpindah ke lain hati. Hati-hati yang pacaran. Jangan sampai hambar hati. Amin. Repot, ini penyakit, patah semangat dia kalau udah tawar hati. Patah semangat, putus harapan, tidak ada kemauan lagi. Apa? Ujung-ujung kecewa. Ini penyakit berbahaya nggak saudara? Bahaya. Jangan biarkan penyakit ini masuk dalam hati kita sehingga kita berkata, apalagi gunanya garam kalau dia tidak asin lagi, dia jadi hambar. Garam itu akan diapain saudara? Dibuang dan diinjak-injak orang. Nah hidupmu kalau sudah hambar, hati-hati jangan sampai hambar kita. Amin. Mau jadi gula jadilah gula, mau jadi garam jadilah garam. Amin. Garam ketika diaduk nggak kelihatan garamnya saudara, tapi rasanya bisa dinikmati orang lain. Apa dia sakit hati? Dia baperan? Enggak. Dia memberikan rasa. Gula dipakai kopi nggak dipuji, oh gulanya enak. Nggak dibilang yang dipuji kopi, kopinya mantap. Padahal gula yang manis. Peran dia yang menjadikan dia manis, tapi dia nggak dapat pujian tuh gula. Tetap kopi yang dipuji. Sakit hati nggak gula? Nggak tuh. Dia merasa bagian dari satu timur, dari bagian dari orang yang membuat orang lain bahagia. Mungkin apa yang kita lakukan saudara, orang lain tak bisa kasih nilai, tapi Tuhan menilai kita. Amin. Itu sebabnya jangan tawar hati atas pelayanan. Amin. Tidak dapat pujian dari pagem, gak apa-apa, Tuhan kok yang akan menilai kita. Mungkin pagem terbatas memberikan pujian, penghargaan dan sebagainya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Jangan kecewa, jangan tawar hati, maju terus. Mau diperhatikan, dan diperhatikan oleh gembala, mau diperhatikan oleh siapapun, saudara melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memperhatikan saudara. Amin. Hati-hati ya. Amsal 24 ayat 10. Yuk, 2, 3. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, apa saudara? Kecilan kekuatan. Lemah kita. Kecil kekuatan kita. Kenapa? Tawar. Pada masa apa? Tawar hati pada masa kesesakan. Lihat bangsa Israel ketika mereka baju berperang. Tawar hati, kenapa? Pemimpinnya tawar hati. Aduh manusia raksasa ini. Lawan ini bukan lawan kita, bukan tandingan kita. Lihat dia, siapa tuh yang wajahnya perkasa tuh? Musuh Israel. Siapa? Goliat. Tawar hati enggak? Rajanya. Tawar hati. Siapa rajanya? Saul. Ketakutan. Tentaranya ketakutan. Tawar hati di masa kesesakan. Sampai mereka sempat sembunyi. Tapi lihat Daud. Daud maju. Dia gagah perkasa. Kau menghina bangsaku. Kau menghina Allah. Kau akan kuhadapi. Saudara bisa baca kisah Daud bagaimana Daud menantang. Siapa tuh? Goliat.
badannya besar, tombak di tangannya, berapa orang yang ngangkat. Daud berani hadapi. Kenapa? Hatinya berjiwa besar. Dia tawar hati seperti Saul. Dan lihat endingnya. Saul memulai sesuatu di tawar hati. Lihat kematiannya. Kematian yang sangat mengerikan buat Saul. Tapi lihat Daud. Karena punya jiwa besar, Tuhan bawa dia naik terus. Jangan kecil, jangan kau tawar hati pada masa kesesakan. Di masa-masa sulit, Bapak Ibu dengar, di masa-masa sulit, keadaanmu tidak baik-baik, jangan tawar hati. Amin. Kondisi keuangan kita lagi nggak bagus, jangan tawar hati. Isi dompet nggak bagus, jangan tawar hati. Amin. Ada masalah di rumah, jangan tawar hati. Ada masalah dengan pelayanan, ada masalah dengan gereja, jangan tawar hati. Kenapa? Akan kecil kekuatan. Tapi sudah harus berjiwa besar. Amin. Sudah harus berjiwa besar. Ini penyakit yang kelima. Lalu, next. Haleluya. Lalu kita hilangkan semua penyakit. Mengapa kita harus memberikan tempat baginya di hati kita? Kenapa harus berikan rasa kasih itu tempat buatnya? Supaya Tuhan terus membawa kita. Tuhan terus mengasihi kita. Amin. Kalau kita berpaling dari Tuhan, Tuhan pun tidak akan mengasihi kita. Tapi kalau kita tetap memberikan ruang buat Tuhan ada di hati kita, kita akan terus menjaga dan tidak membiarkan 5 penyakit itu merusak hati kita. Dengar baik, Tuhan akan terus bawa dan dipersiapkan saudara untuk apa? Lihat, khotbah saya beberapa hari lalu, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara sedang dipersiapkan untuk masuk pada perkawinan. Amin. Tuhan akan bawa kita sebagai mempelai. Next. Haleluya. Tuhan sedang persiapkan saudara didandani, dicantikkan karena kita ingat kita ini calon mempelai. Bagaimana menjadi calon mempelai kalau hatimu sudah berpaut? Sudah tawar. Nggak ada lagi respect, nggak bakal sampai ke pelaminan. Nggak akan sampai kepada yang namanya calon mempelai. Putus di jalan dengan Tuhan. Tapi saudara kalau terus memberikan hati buatnya, memberikan tempat, maka saudara akan dipersiapkan sebagai calon mempelai. Amin. Yang akan masuk bukan sebagai mempelai yang bodoh, tapi kita akan menjadi mempelai, calon mempelai yang bijaksana. Ayat yang terakhir. Haleluya. Habis ini selesai khotbah saya. Enak kan khotbahnya singkat kan? Tapi yang penting masuk. Amin. Panjang lebar saya khotbah tapi kamu masuk kan repot. Buang energi kita, sikap hati kita. Ya, sama-sama baca Matius pasal 25 ayat 1, 2, 3. Waktu itu hal kerajaan surga separuh 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pelita. Kita harus tetap menyala. Artinya kita harus tetap menjadi terang. Amin. Dan itu hanya bisa kalau hati kita beres. Itu hanya bisa kalau hati kita ini terjaga, bebas dari 5 penyakit tadi. Haleluya. Kita akan terus menyala, on fire. Menyala-nyala. Nyala-nyala, jangan padamkan api roh. Teruslah menyala dan jadilah terang. Yesaya pasal 60 ayat 1 bilang apa? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan ada terbit atas kita dan kita akan menjadi pelita. Kita akan menjadi obor yang terus menyala-nyala, menerangi orang lain. Jadi berkah. Kalau hati kita beres dan kita berikan ruang tempat untuk Tuhan hadir di kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sudah diberkati? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selesai khotbah saya, mari siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Saya undang tim musik. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Singer juga saya undang untuk kita sama-sama